biasa di Indonesia tapi tidak biasa di Malaysia. Penjual minyak eceran atau penjual bensin eceran. Kalau di Malaysia ini biasanya isinya itu air minum, tapi kalau di Indonesia sahabat-sahabatku semua, ini bukan air minum, melainkan ini air untuk basuh tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Kali ini Bang Toha berada di Batam. Jadi Bang Toha ngevlog untuk memperlihatkan suasana yang ada di Batam ketika malam hari. Biasanya Bang Toha kalau di Malaysia malam-malam seperti ini cari makan. Di Batam pun juga sama sahabat-sahabatku semua. Hari ini Bang Toha kebetulan mau menuju tempat kedai makannya saudaranya Bang Toha, atau boleh dibilang warung lah. Jadi saudaranya Bang Toha itu jualan makanan ayam penyet, daripada Jawa merantau ke Batam, jualan ayam penyet seperti ini sahabat-sahabatku semua. Suasana yang berada di Batam. Di sini banyak penjual makanan di tepi-tepi jalan. Kalau di Malaysia tidak ada ya jualan makanan di tepi-tepi jalan seperti ini. Tapi kalau di Indonesia hal normal sahabat-sahabatku semua. Jadi di sini jualan makanan di tepi jalan ini beragam. Ada yang jualan es, ada jualan kelapa muda, ada yang jualan murtabak, ada yang jualan kue muih, ada yang jualan gorengan. Kalau di Malaysia biasanya jual gorengan itu siang hari, tapi kalau di sini malam hari juga jualan gorengan. Ada nasi padang, ada ayam penyet, banyak pilihan. Kalau mungkin sahabat-sahabatku pergi ke Batam, kemudian jalan-jalan malam, kulinernya itu memang beragam. Dan di sini pasarnya pun juga malam hari. Kalau di kampungnya Bang Toha kan pasar kan biasanya pagi sampai petang, tapi kalau di Batam pasarnya sampai buka tengah malam. Dan seperti biasa di sini Bang Toha ingin keliling-keliling dahulu, dan akhirnya sampai juga di warung makannya saudaranya Bang Toha. Saudaranya Bang Toha ini di Batam jualan ayam penyet. Ayam penyet, alhamdulillah malam hari ini ramai orang yang makan ayam penyet di kedai makannya saudaranya Bang Toha. Dan seperti ini sahabat-sahabat semua, jualannya saudaranya Bang Toha ini sewa tempat ya. Jadi sewa tempatnya itu agak cukup lumayan luas. Dan di sini ada perbedaan. Kalau di Malaysia ini biasanya isinya itu air minum, tapi kalau di Indonesia sahabat-sahabatku semua, ini bukan air minum, melainkan ini air untuk basuh tangan. Jadi kalau ketika mau makan, basuh tangan menggunakan air ini sahabatku semua. Jadi ini bukan air minum. Ciri khasnya di Indonesia itu kalau makan ayam penyet biasanya akan ada disediakan untuk cuci tangan. Makan pecel lele di Batam Indonesia sahabat-sahabatku semua. Jadi di sini ada ikan keli, sambal, kemudian tempe, tahu. Ini di Indonesia namanya daun kemangi. Tapi kalau di Malaysia juga ada sahabatku semua. Tapi entah ya namanya apa. Tapi yang pasti di Malaysia ada. Di Indonesia disebut daun kemangi. Dan sama nasi putih. Jom sahabatku jemput makan semuanya. Belum makan juga. Kali ini Bang Toha makan ikan keli goreng dengan sambal, dengan lalapan. Masya Allah, alhamdulillah sedap sangat. Kalau di Indonesia sahabat-sahabatku semua, sambalnya itu memang pedas. Jadi ada sedikit perbedaan. Kalau di Malaysia, meskipun kita nampak sambal tersebut warnanya merah, tapi dia lebih ke ada manisnya. Kalau di Indonesia memang benar-benar pedas. Dan di sini di Indonesia kalau makan ayam penyet itu kurang lengkap kalau tidak ada daun kemanginya. Di Malaysia itu juga ada daun kemangi, tapi saya pun juga kurang tahu namanya apa ya kalau di Malaysia. Cuman di Malaysia ada. Untuk harga makanan ayam penyet satu porsinya di Batam itu cukup masih terbilang murah sahabatku semua, yaitu kisaran antara Rp20.000 kalau tidak pakai TOS, tapi kalau menu lengkap dengan TOS Rp25.000. Rp25.000 itu persamaan dengan sekitar 7 ringgitan sahabatku semua. Jadi boleh dibilang cukup murah meriah lah kalau untuk makan ayam penyet yang berada di
tepi jalan. Jadi warungnya yang berada di tepi jalan itu harganya memang cukup murah meriah. Tapi kalau mungkin lokasi tempatnya berbeda atau berada di agak tempat mewah, mungkin harganya beda juga, karena sewa tempatnya di Batam ini juga mahal sahabatku semua. Masya Allah, sudah cukup lama Bang Tua tidak makan ayam penyet sambal pedas macam ini. Di Malaysia juga ada ayam penyet, cuma di Malaysia ini sambalnya lebih arah ke agak-agak manis. Dan di sini ayam penyetnya itu tidak pakai sup sahabatku semua. Kalau di Malaysia kita makan ayam penyet itu kan ada kuah supnya, tapi kalau di Indonesia nggak ada kuah supnya. Jadi cukup sambal, tahu tempe, kemudian tinggal pilih lauk keli atau ayam ataupun telur dadar. Di sini menunya lengkap, alhamdulillah. Jom sahabatku jemput makan semuanya. Jangan heran, suasana malam di Batam ini memang kalau malam hari seperti ini ramai gila sahabat-sahabatku semua. Jadi pengendara motor juga begitu sangat banyak. Mau menyeberang ke jalan sebelah saja perlu lihat kanan kiri, karena motor tak putus-putus. Kalau di Malaysia motor kan jarang sahabatku semua, tapi kalau di Batam saat malam hari seperti ini lihat suasananya. Semuanya pakai motor rame-rame. Biasanya mereka akan jalan-jalan, kuliner, cari makan. Nah, kebetulan saya berada di warungnya saudaranya Bang Toha, jualan ayam penyet. Dan kali ini Bang Toha berkesempatan untuk keliling kota Batam. Jadi saya ingin menunjukkan suasana di kota Batam itu seperti apa, biar sahabat-sahabatku tahu. Nah, Yang ada di Batam ada jualan bensin eceran seperti ini ya. Jadi kalau di Malaysia nggak ada yang jualan bensin eceran seperti ini. Ya karena stasiun minyak di Batam itu juga jaraknya agak-agak jauh sahabatku semua. Kalau di Malaysia kan stasiun minyaknya kan begitu sangat dekat-dekat, sehingga tidak ada orang yang jualan bensin eceran. Di sini kalau mau tambah angin bayar sekitar RM1,5 atau Rp5.000. Dan ini juga merupakan salah satu tambal ban. Kalau di Malaysia itu nggak ada tambal ban, tapi kalau di Indonesia ada sahabatku semua. Tambal ban itu apa sih Bang? Tambal ban itu tampal tayar sahabatku semua. Jadi misal kata ada tayar yang pancit, biasanya tambal ban, biasanya para warga ini akan pergi ke tambal ban, jadi tidak beli baru, begitu ya. Dan seperti biasa kalau di Indonesia itu kalau suasananya malam hari seperti ini, nggak di Batam, nggak di kota lainnya, pasti jualan makanan begitu sangat banyak berada di tepi-tepi jalan seperti ini ya. Tadi pun Bang Tua tadi sudah videokan di jalan yang tadi. Sekarang menuju ke pusat perkotaannya, biar sahabat-sahabat tahu. Di Batam ini dari tahun ke tahun jalanannya juga begitu semakin luas, diperbaiki terus sahabatku semua. Alhamdulillah, suasana kota Batam dari tahun ke tahun ada pembaruan. Mungkin sahabat-sahabatku bertanya-tanya, Bang kenapa sih kalau di sana kok banyak sekali orang jualan makanan di tepi jalan? Ya karena penduduk di Indonesia itu begitu sangat ramai sahabat-sahabatku semua. Sebenarnya jualan di tepi jalan itu merupakan salah satu jualan yang boleh dibilang tidak tetap. Jadi nanti kalau sewaktu-waktu ada pelebaran jalan, ada pembangunan jalan, mereka sudah tidak boleh jualan di tepi jalan lagi. Sebenarnya tempat untuk jualan khas makanan sendiri juga ada, namun kadang-kadang sudah penuh sahabatku semua. Jadi mau nggak mau harus berjuang bagaimana bisa bekerja dan mendapatkan uang. Kira-kira seperti itu sahabatku semua. Dan seperti inilah suasana di jalan raya yang ada di kota Batam ketika malam hari. Yang seperti ini mas-mas pengamen biasanya akan menyanyikan lagu. Mungkin hal seperti ini tidak pernah terlihat di Malaysia ya sahabat-sahabat semua. Ketika malam hari ada pengamen, tapi kalau di Indonesia hal yang normal. Dan di Indonesia itu identik dengan Gojek, tapi kalau di Malaysia tidak ada Gojek. Karena kalau saya baca di beritanya, di Malaysia itu lebih mengutamakan keselamatan. Jadi kenapa Gojek tidak bisa ke Malaysia? Ya karena di Malaysia sendiri juga banyak mobil sahabat semua. Rata-rata warganya juga sudah punya kendaraan mobil sendiri. Tapi kalau di Indonesia, Gojek ini semacam Grab lah.
boleh hantar makanan, boleh hantar orang juga. Kira-kira seperti itu. Dan suasana kota Batam ini merupakan salah satu kota yang selalu hidup meskipun tengah malam, sahabatku semua. Bang Toha ini naik motor sekitar pukul jam 11 malam, tapi suasananya memang begitu sangat ramai. Untuk suasana bandarnya kurang lebih seperti sama di Malaysia. Di sini kabel-kabelnya atau wire-nya tidak berada di atas ya. Jadi memang penataannya sudah modern, sudah seperti di Malaysia. Ya karena Batam, Malaysia, Singapura itu juga begitu sangat dekat. Dan biasanya Batam ini juga menjadi salah satu liburan saudara-saudara daripada negara tetangga seperti Singapura, Malaysia. Mungkin berbelanja juga agak murah, cari makan juga terbilang agak murah, apalagi untuk menuju Batam seperti ini hanya membutuhkan 120 ringgit sudah sampai Batam. Yang ini sebelahnya adalah masjid, sahabatku semua. Masjidnya begitu sangat megah. Nanti kalau Bang Toha ngevlognya sambil jalan-jalan, Bang Toha akan tunjukkan secara fullnya. Kali ini cukup naik motor pusing-pusing memperlihatkan suasana kota Batam, biar sahabat-sahabatku mungkin yang belum pernah datang ke Indonesia bisa melihat videonya Bang Toha. Jadi perjalanan Bang Toha balik kampung ini memang agak cukup lumayan jauh, sahabat-sahabatku semua. Nanti kalau Bang Toha sudah sampai ke Surabaya, Bang Toha pun juga akan menunjukkan suasana kota yang ada di Surabaya. Nah, ini juga ada pengamen lagi, sahabatku semua. Cuma pengamennya itu tidak nampak. Bang Toha hanya bisa mendengarkan suara musiknya karena terhalang oleh mobil. Kalau di Indonesia meskipun malam-malam juga ada pengamen, sahabatku semua. Mungkin sahabat-sahabatku tahu sendirilah karena kehidupan di sini itu juga agak keras. Jadi mereka berusaha untuk cari uang ya sebenarnya untuk menyambung hidup saja, sahabatku semua. Bukan istilahnya cari kekayaan, enggak, cuma sekedar untuk menyambung hidup dan cari makan. Kalau di Malaysia kenapa enggak ada? Ya faktornya di Malaysia banyak orang yang bekerja. Lowongan pekerjaan itu banyak, pengangguran sedikit. Itu kalau dari pandangan saya, sahabat-sahabatku semua. Makanya di sini meskipun malam-malam juga ada pengamen. Dan kali ini Bang Toha ajak pusing-pusing di suasana kota Batam ketika malam hari. Dan ternyata di sini meskipun tengah malam itu suasana kotanya itu tetap hidup, sahabatku semua. Jadi orang-orang itu masih lalu lalang, jalan-jalan, menikmati suasana malam. Dan akhirnya Bang Toha memutuskan untuk pulang ke rumahnya saudaranya Bang Toha. Bisa dilihat sendiri, sahabatku semua. Meskipun sudah pukul 11 malam, tapi di sini cukup lumayan ramai ya. Dan normal jualan di tepi-tepi jalan seperti ini. Ini namanya kalau di Indonesia pedagang kaki lima. Tapi pedagang kaki lima ini tidak bisa menetap ya. Apabila sewaktu-waktu pembangunan jalan, mereka harus berpindah. Makanya sering disebut pedagang kaki lima, yaitu mungkin ya sering berpindah-pindah, sahabatku semua. Dan alhamdulillah Bang Toha kemarin pulang daripada Malaysia, perjalanan lancar. Sempat takut ya karena Bang Toha bawa barang yang cukup begitu sangat banyak, bawa oleh-oleh dan juga cukup lumayan berat. Beratnya itu sekitar 30 kilo lebih, sahabatku semua. Jadi Bang Toha waktu berada di dalam kapal feri itu takut kena pajak. Enggak ya, kena pajak ya? Enggak ya. Tapi alhamdulillah Bang Toha tidak kena pajak. Meskipun bawa makanan daripada Malaysia yang cukup lumayan banyak. Kenapa sih bawa makanan cukup lumayan banyak? Karena saudaranya Bang Toha itu juga banyak. Jadi nanti Bang Toha pun juga mau saya
bagikan ya, maksudnya jajan saya yang saya bawa daripada Malaysia, saya bagikan ke jiran-jiran sebelah, sahabatku semua. Jadi nanti kalau sudah berada di kampung, insya Allah Bang Toha akan ngevlog suasana kampungnya Bang Toha seperti apa. Cuma kali ini Bang Toha masih berada di rumahnya saudaranya Bang Toha di Batam. Ramai juga sahabat-sahabat yang daripada Malaysia, Bang, mana vlognya di kampung, mana vlognya di kampung. Tunggu dulu sahabatku semua. Nanti Bang Toha kalau di kampung akan buatkan vlog. Sementara di Batam, Bang Toha juga akan buatkan vlog di Batam. Alhamdulillahirrabbilalamin, perjalanan semalam Bang Toha sampai di Batam selamat. Dan barang-barangnya sekarang masih di rumahnya saudara. Bang Toha akan tunjukkan sahabatku semua. Dan itu dia, barang bawaannya Bang Toha memang begitu sangat besar. Bahkan banyak sahabat-sahabat yang berkomentar, awas Bang kena pajak, tapi alhamdulillah nggak kena pajak. Untuk saat ini memang Bang Toha belum bisa rutin upload sahabatku semua, karena Bang Toha sendiri belum beli SIM card. Jadi kalau beli SIM card di sini harus daftar, dan istri saya semalam juga belum kirim dokumen. Nanti kalau istri saya sudah kirim dokumen, insya Allah Bang Toha akan rutin upload. Ini pun masih menggunakan wifi rumahnya saudara. Jadi kalau di luar Bang Toha itu nggak bisa upload video. Dan alhamdulillah bersyukur selamat sampai tujuan. Nanti kalau sudah sampai di kampung, Bang Toha juga ingin menunjukkan suasana kampungnya Bang Toha seperti apa. Dan justru ada kejutan yang begitu sangat luar biasa. Saya belum sampai kampung tapi Masya Allah, alhamdulillahirrabbilalamin, banyak saudara-saudara baik daripada Malaysia memberikan sebuah oleh-oleh untuk Bang Toha. Tak menyangka, Masya Allah. Terima kasih untuk orang-orang baik daripada Malaysia. Dan nanti juga akan Bang Toha bagikan kepada jiran-jiran yang ada di kampungnya Bang Toha, biar merasakan oleh-oleh dari orang baik Malaysia. Bang Toha bagikan sedikit demi sedikit untuk warga sekitar. Terima kasih untuk sahabat-sahabatku semuanya. Pagi ini mungkin Bang Toha akan mencari sarapan pagi di Batam. Jadi next ditunggu videonya ya sahabat-sahabatku semua. Untuk suasana di Batam itu kurang lebih sama seperti di Malaysia sahabat-sahabatku semua. Jadi nuansa rumahnya itu seperti di Malaysia juga. Ini kalau di Malaysia biasanya disebut rumah taman. Dan di ujung sana juga ada security-nya.